Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, tahu kan channel YouTube-nya yaitu Ketusah Fitri Karyawati. Yuk. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ketusah Fitri Karyawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang materi agensi teori. Nah, apa sih agensi teori itu? Yuk, kita langsung simak saja ke materinya. Nah, teori agensi adalah suatu masalah tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis suatu kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Nah, lalu teori agensi menurut para ahli, di sini ada para ahli. Yang pertama itu konsep agen teori menurut Schwartz 2015 adalah hubungan atau kontak antara prinsipal dengan agen, di mana prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen atau agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Lalu, menurut Johnson atau McLean 1976, hubungan keagenan adalah sebagai kontrak atau sesuatu atau beberapa orang mempekerjakan orang lain atau agen untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Lalu di sini menurut Eisenhardt pada tahun 1989, hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara prinsipal dan agen yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif tetapi memiliki perbedaan tujuan dan berbeda sikap terhadap prinsipku. Nah, agensi teori, ada tujuan dari agensi, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan individu, baik prinsipal maupun agen, dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan harus diambil, atau di Bliss Reversion Road. Kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil angka prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak the first month's evaluation rule. Nah, secara garis besar, teori agensi dikelompokkan menjadi dua menurut Eisenhardt tahun 1989. Yang pertama, positive agent research, yaitu memfokuskan pada identifikasi situasi di mana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas, hanya menjaga perilaku search-separate agen secara eksklusif. Kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antar pemilik atau stakeholder dengan manajer. Yang kedua, prinsipal agen research memfokuskan pada kontrak optimal antar perilaku dan hasilnya secara garis besar, menekankan pada hubungan prinsipal dengan agen. Prinsipal agen research mengungkapkan bahwa hubungan agen prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk mengembangkan hubungan pekerja dengan memberi kerja, lawyer dengan kliennya, auditor dengan audit. Lalu di sini ada agensi deliberation, yaitu prinsipal conflict of interest, yaitu agen. Terus ada attachment maker deletion, terus ada prinsipal. Agensi teori menimbulkan masalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dalam organisasi.
Manajer sebuah perusahaan relatif memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bertentangan dengan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Karena manajer pemegang saham memiliki hak untuk mengelola aset perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen inilah disebut agency problem, yang salah satunya disebabkan oleh adanya asymmetric information. Asymmetric information atau AI yaitu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. Namun, ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya bisa disajikan oleh agen. Sebagai akibatnya, informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang sesuai sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercaya kepada agen. Lanjut. Ada beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McLeay 1976 adalah sebagai berikut. Nah, moral hazard adalah permasalahan yang muncul jika ada agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Lalu ada advance selection adalah suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu perusahaan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atau informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Menurut Bettrange et al. 1994, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingannya, yaitu meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen atau incidence ownership. Lalu meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau earning after tax. Lalu meningkatkan sumber pendanaan melalui utang dan kepemilikan saham oleh institut atau institutional holdings.